Pemirsa, intens investigasi. Masih dari konflik perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan mantan istrinya Sarwenda, seolah tak pernah sepi dari sorotan. Di tengah memanasnya proses hukum, publik justru penasaran dengan langkah yang akan kembali diambil oleh Sarwenda untuk mempertahankan hak asuh terhadap anaknya. Namun Sarwenda justru sedang asyik melakukan sebuah kegiatan mengejutkan yang diunggahnya di sosial media. Kegiatan apa yang sebenarnya dilakukan Sarwenda di tengah sengketa hak asuh anak ini? Tidak hanya itu, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, akhirnya menjelaskan secara rinci apa yang ingin disampaikannya terkait hutang dan harta Gonogini tersebut. Lantas, seperti apa penjelasan Minola Sebayang? Benarkah di balik perceraian ini, Ruben Onsu diduga harus menanggung beban utang miliaran rupiah? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, dikutip dari akun media sosialnya, Sarwenda kini justru seakan ingin membagikan sisi lain dari dirinya yang mungkin tak pernah ditunjukkan sebelumnya. Lewat unggahannya tersebut, Sarwenda juga seolah ingin memperlihatkan dirinya yang tangguh dan kuat secara fisik untuk menghadapi badai yang tengah dihadapinya saat ini. Di video yang diunggahnya di akun media sosial pribadinya, Sarwenda tampak berusaha keras untuk menaklukkan beban berat di salah satu pusat kebugaran. Sesekali tampak pula senyum puas diperlihatkan Sarwenda. Dan ia juga menuliskan kalimat mendalam berbahasa Inggris. Strong body, healthy mind, happy soul. Just doing what makes me feel good. Tubuh yang kuat, pikiran yang sehat, jiwa yang bahagia. Hanya melakukan apa yang membuatku merasa baik. Ketangguhan Sarwenda rupanya sejalan dengan perlawanan dari tim kuasa hukumnya yang juga terjadi di meja hijau baru-baru ini. Menjawab tudingan pihak Ruben Onsu yang menyebutkan bahwa Sarwenda memberikan syarat yang berlapis agar Ruben Onsu bisa bertemu dengan anak-anaknya. Tim kuasa hukumnya langsung membantahnya dengan keras. Chris Samsiwu menjelaskan bahwa Sarwenda sama sekali tidak pernah melarang. Bahkan, hal ini dibuktikan lewat rekaman chat yang memperlihatkan Sarwenda sudah antusias menyiapkan bekal dan baju ganti anak-anaknya saat mereka ingin bertemu dengan ayahnya di ulang tahun ayahnya beberapa waktu lalu. Sebenarnya tidak ada syarat-syaratan, ya. Yang ada adalah kewajiban dari orang tua untuk menjaga anak-anaknya dari apa? Dari hal-hal, dari situasi kesehatan yang baik, ya, hal-hal yang aman. Jadi klien kami dalam acara ulang tahun itu tidak pernah melarang. Bahkan kami bisa sampaikan chattingannya, ya. Jadi saya bicaranya adalah berdasarkan chattingan saja, ya. Untuk acara besok sudah aku siapkan bekal dan baju ganti anak-anak. Ya, artinya sudah diizinkan anak-anak. Yang kedua, ayah boleh kok dari tadi saya juga nanya lokasi dan jamnya supaya bisa diatur semua. Satu hal lagi ya, saya blok ya, saya sensor ya. Nah, penting buat sama-sama menjaga kesehatan anak-anak, jadi tenang dan nyaman melepas anak-anak. Semua sudah diiyakan, tetapi ada kewajiban orang tua untuk menjaga yang itu harus kita laksanakan. Ya. Nah, setelah itu ternyata belum bisa dilaksanakan, ya. Dengan berat hati ya, memang pada saat kemarin tidak bisa hadir, ya, karena memang ini masih dalam masa dengan mediator juga, ya, harus bersama-sama. Jadi itu yang membuat tidak ada titik temu lagi. Lebih lanjut, Chris Samsiwu juga menjelaskan soal isu kesehatan yang sempat menjadi isu yang cukup sensitif. Chris menegaskan bahwa hal tersebut bukanlah akal-akalan kliennya, melainkan amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi gini, Bang Minola kan, kuasa hukum mereka kan menyampaikan, ya, bahwa secara
Akta 39 sudah disampaikan kewajibannya, ya. Tetapi Bank Minola juga harus bisa melihat ada aturan lain, yaitu aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, ya. Undang-Undang Perlindungan Anak pasal berapa? Pasal 45 ayat 1, 45B dan pasal 46. Nanti teman-teman wartawan bisa baca, ya. Yang intinya dari pasal itu adalah kewajiban orang tua untuk melindungi kesehatan dan keselamatan anak. Jadi dibaca saja pasalnya sehingga apa yang sudah disepakati tentunya dengan situasi yang sudah ada, dengan kondisi-kondisi yang sudah ada, klien kami sebagai orang tua berhak secara undang-undang untuk menjaga anak dari hal-hal yang tadi saya sampaikan. Di kesempatan yang sama, pihak Sarwenda pun menanggapi rencana audit dana pemeliharaan anak yang selalu disuarakan oleh pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya. Kuasa hukum Sarwenda menjelaskan bahwa uang bernilai fantastis itu sebenarnya adalah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak, bukan hanya murni nafkah Ruben untuk Sarwenda. Bahkan, Kris Samsiwu pun menyebut permintaan audit untuk biaya anak-anak adalah hal yang sangat tidak lazim. Yang lebih menarik lagi, pihak Sarwenda justru menantang balik pihak Ruben Onsu untuk melakukan audit kesehatan. Jika disetujui oleh pihak Ruben Onsu, maka kliennya juga berjanji siap buka-bukaan terkait dana tersebut. Saya mau luruskan, ya, terkait yang dimaksud Bank Minola itu, menurut Akta 39, adalah yang sudah pernah dibayarkan oleh klien Bank Minola itu adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Itu bunyi pasalnya, ya. Jadi pemeliharaan dan pendidikan anak ditanggung oleh kliennya Bank Minola. Jadi bukan nafkah. Nafkah itu hanya satu item yang ada di situ. Jadi angka yang sebesar itu bukan hanya murni satu nafkah, ya, tetapi adalah biaya pemeliharaan dan pendidikan, ya. Kita siap untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terhadap itu. Ya, saya pastikan sekali lagi kita siap menyampaikan pertanggungjawaban pelaporan terkait dengan biaya yang pernah diberikan. Tetapi harus dipahami, biaya itu bisa diserahkan pertama adalah ditalangi dulu oleh klien kami. Jadi sistemnya reimburse. Jadi biaya yang ada itu ditalangi dulu oleh klien kami, lalu setelah itu klien kami menagihkan dengan poin-poin ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini, biaya ini untuk ini. Dibaca oleh pihak klien Bank Minola dan disetujui. Harusnya kalau dia tidak menyetujui, pada saat disampaikan sudah tidak akan dibayar. Misalnya ditagihkan 200 juta, yang setuju misalnya 100 juta. Ya sudah dibayarkan saja 100 juta. Artinya proses itu sudah ada persetujuan sebenarnya. Ya, tetapi lucu kalau sekarang mereka minta audit nafkah atau audit biaya pemeliharaan dan pendidikan. Tetapi klien kami tegaskan tidak berkeberatan itu dilakukan, klien kami nggak ada masalah karena semua buktinya ada. Tetapi ya lucu aja, ya, audit itu kan biasa untuk perusahaan, untuk karyawan. Kalau yang mereka lakukan ini untuk kehidupan anak, agak nggak lazim lah buat kami lawyer. Tapi yang lazim sebenarnya adalah audit kesehatan buat kami. Ya, kalau dia memang mau meminta audit nafkah atau biaya pemeliharaan dan pendidikan itu, kita juga minta audit kesehatan terhadap klien Bank Minola. Lantas, bagaimana pihak Ruben Onsu kini membuka rahasia besar tentang harta Gonogini? Benarkah di balik perjanjian perceraian ini, Ruben Onsu justru sebagai orang yang dituding menjadi korban hingga ia harus menanggung hutang hingga miliaran rupiah? Ikuti terus perjalanannya, semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, intens investigasi. Dan memberikan informasi yang menarik bagi masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi, jika sebelumnya pihak Sarwenda terkesan vokal dan menuntut hak kesehatan dan perlindungan anak, pihak Ruben Onsu kemarin justru menyoroti soal keadilan finansial pasca perceraian. Menanggapi banyaknya pertanyaan netizen soal pembagian harta Gonogini, kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, akhirnya angkat bicara dan memberikan edukasi hukum yang sangat tajam. Minola menjelaskan bahwa dalam sebuah pernikahan tanpa perjanjian pranikah, segala sesuatu yang dihasilkan adalah milik bersama dan harus dibagi dua, alias 50-50.
Hal ini bukan hanya terkait aset dan hartanya saja, melainkan juga segala bentuk hutang yang muncul selama masa perkawinan. Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, ya, bahwa harta gono gini itu kan adalah harta yang ada selama perkawinan. Dan dalam perkawinan tersebut tidak ada yang namanya perjanjian pranikah. Karena kalau ada perjanjian pranikah, itu juga nggak ada harta gono gini. Jadi harta gono gini itu kan lebih pada percampuran harta kekayaan. Nah, jika terjadi perceraian, itu normalnya secara hukum kan harta gono gini ini langsung dibagi dua, gitu ya, setengah, ya, 50-50. Nah, lalu pertanyaannya kan adalah bagaimana kalau selama perkawinan itu bukan hanya harta yang ada, tapi juga ada kewajiban. Ya, kewajiban itu bisa saja dalam bentuk KPR, ya, atau pembelian sesuatu untuk kepentingan bersama, dan kemudian dua-dua mengetahui ada kewajiban itu, kan begitu ya, hutang selama perkawinan. Ya, normalnya secara aturan dan secara kepatutan kan itu juga harusnya menjadi tanggung jawab berdua, kan gitu. Itu yang ingin saya sampaikan dalam postingan saya, ya. Jadi ini sekaligus ada edukasinya juga, dan mungkin semua orang juga sudah tahu ini bukan hal yang baru, kan gitu. Nah, tapi kalau khusus yang berkaitan dengan masalah kasusnya Ruben Onsu, kalau kita bicara mengenai masalah Akta 39, ya, karena kan banyak juga nih para netizen ini bicara tentang harta gono gini kan gitu ya. Terus juga bicara tentang kewajiban hutang di bank, kan begitu ya. Nah, jadi saya sudah berulang kali mengatakan bahwa kewajiban hutang di bank itu adalah menjadi kewajiban bersama karena itu hutang yang ada dalam perkawinan. Dan di dalam akta notaris di akad kredit juga dua-duanya membubuhkan tanda tangan. Jadi tidak ada artinya itu pinjaman itu yang tidak diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak. Nah, jadi oleh karena itu ini harus dilihat sebagai kewajiban bersama yang lahir selama perkawinan. Nah, bagaimana kalau telah terjadi perceraian? Kalau telah terjadi perceraian, ya harusnya kewajiban itu juga menjadi tanggung jawab bersama. Namun menurut Minola Sebayang, fakta yang tertuang di atas kertas perjanjian sangat tidak adil. Di bagian awal Akta 39 tersebut, memang benar tertulis bahwa hutang adalah kewajiban bersama. Namun pada pasal eksekusinya, seluruh sisa pembayaran hutang hingga lunas justru dilimpahkan sepenuhnya kepada Ruben Onsu. Oleh karena itu, Minola memperingatkan agar hal ini tidak menjadi alasan untuk memojokkan Ruben Onsu. Karena Ruben telah berkorban memikul beban finansial luar biasa berat yang seharusnya dipikul berdua. Namun dalam akta kesepakatan yang dibuat oleh Ruben Onsu, kan di akta 39 itu kan di depannya muka dimahnya kan seolah-olah seperti itu, ya. Dikatakan bahwa kewajiban-kewajiban itu menjadi kewajiban para pihak. Ya, berarti kan kewajiban suami dan istri, ya. Namun ketika terjadi perceraian, di bawah itu dikatakan bahwa secara teknis yang melakukan pembayaran sampai lunas itu menjadi kewajiban Ruben aja. Nah, jadi kan seolah-olah itu tetap hak dan kewajiban menjadi tanggung jawab bersama yang ada dalam perkawinan, tapi realisasinya itu menjadi tanggung jawab Ruben saja, gitu loh ya. Ini kan sesuatu yang tidak fair sebenarnya. Nah, namun kembali lagi yang saya katakan bahwa itulah bukti bahwa Ruben itu dari dulu itu memang orangnya nggak suka ribet, ya. Jadi dia iya aja lah, yang penting cepat selesai dan tidak menimbulkan permasalahan yang panjang, ya, maunya seperti itu. Tapi kalau faktanya akhirnya terjadi hal yang seperti ini kan sama-sama situasi yang mungkin tidak diprediksi juga oleh Ruben Onsu, kan begitu. Tapi janganlah artinya karena kebaikan hatinya Ruben yang dia nggak mau ribet, ya, semuanya diiyain gitu ya, walaupun mungkin nggak sesuai dengan kata hatinya, nggak sesuai dengan aturan, dan kemudian dia juga nggak pernah berpikir ini akan menjadi sesuatu yang seperti apa yang hari ini. Jangan juga kita menjadikan hal itu menjadi senjata kita untuk membuli Ruben, untuk merendahkan Ruben, untuk memojokkan Ruben, gitu loh. Seharusnya orang yang paling tidak punya hati nurani adalah orang yang hanya memberikan kewajiban kepada pihak yang lainnya dan hanya ingin mengambil haknya. Nah, jadi harusnya janganlah kita artinya menjadikan itu sebagai satu isu yang mencoba kita itu unggul, ya, dari segi argumentasi, ya, karena realitanya kita harus melihatnya seperti apa yang
saya ingin sampaikan gitu. Sementara itu, sempat terselip kerinduan seorang ayah yang teramat dalam. Lantas, seperti apa kerinduan Ruben Onsu saat memutar kembali kenangannya bersama sang putri? Benarkah di dalam kerinduan ini, Ruben Onsu hanya bisa melihat foto dan video lama buah hatinya? Ikuti terus perjalanannya, semoga ada kebaikan dan manfaat. Selamat sukses, Intens Investigasi. Dan memberikan informasi yang menarik bagi masyarakat. Pemirsa Intens Investigasi, di balik ketegaran Ruben Onsu dalam menghadapi masalah hukumnya, tersimpan hati seorang ayah yang merindukan pelukan anak-anaknya. Ruben Onsu baru-baru ini mengunggah sebuah video lama yang sangat menyayat hati. Dalam video tersebut, tampak sang putri bungsu Tania yang saat itu masih sangat kecil, tengah menggambar sesuatu yang spesial untuk ayahnya. Dengan suara polosnya, Tania meminta sang ayah agar tidak bersedih dan mengungkapkan betapa bangganya ia memiliki ayah seperti Ruben Onsu. Ayah jangan sedih ya, nanti kalau ayah sedih, Nia juga ikut sedih. Nia bangga buat ayah. Jadi Nia bikin spesial buat ayah. Maaf ya ayah. Tak kuasa menahan rindu, Ruben pun membubuhkan sebuah caption yang bertuliskan sebuah kalimat. Love you to Nia, sabar ya Nia, peluk ayah buat Nia juga. Sebuah pesan cinta yang membuktikan bahwa harta dan perseteruan di meja hijau tak akan pernah bisa membeli ketulusan hati dan cinta seorang ayah kepada anak-anaknya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.